Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua pencinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Di sini saya akan membahas ulasan alur cerita sinetron buku harian seorang istri dan sekaligus akan memprediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Yuk kita langsung aja ke pembahasan. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Mila TV, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Di sini terlihat di video sini si Alia Siludatel yang kecelakaan, dia keserempet mobil. Dia di sana lagi disadarin oleh Pasha. Lalu di sana Pasha ngomong sama si Alia Siludatel, kamu itu harus insaf, kata Pasha ke si Alia Siludatel. Ini karma kamu harus ingat, jangan punya jahat lagi pada orang lain, kata Pasha ke si Alia Siludatel. Lalu di sisi lain terlihat di sini Bu Farah yang merencanakan sesuatu, dia mau menjauhkan Nana sama Dewa. Dia lagi di ruang makan, di sana Bu Farah mendorongkan Nana. Lalu di sana juga Nana tepat kena pangkuan Pasha. Lalu di sana itu Pasha bukannya mangkut, dia menolong. Kalau nggak ditangkap sama Pasha, pasti Nana jatuh. Lalu di sana Bu Farah dia gembira, pasti Dewa akan marah. Tapi di sana sangat kaget. Pasha bukannya dimarahin sama Dewa, tapi di sana terlihat juga sama Lula. Kenapa sih Mas Pasha ini menatap Kanana kok gitu? Tapi Lula juga ingat, kok saya punya pikiran gitu sama Mas Pasha, kan Mas Pasha nolongin Kanana. Lalu di sana juga Nana juga ditarik sama Dewa. Lalu di sana juga Dewa juga tersenyum. Lalu di situ terlihat Nana juga sangat kaget karena kalau nggak ditangkap sama Pasha pasti jatuh ke bawah. Lalu Pasha juga sangat kaget dan takut ada keributan, takut salah paham Mas Dewa. Tapi di sana terlihat Bu Farah sangat senang, pasti Dewa akan marah kepada Pasha dan Nana. Tapi di sana sangat kaget Bu Farah, Dewa bukannya marah tapi dia bilang terima kasih kepada Pasha. Terima kasih Pasha, kamu sudah menangkap istri saya. Kalau nggak ditangkap sama kamu, pasti istri saya jatuh, sambil tersenyum. Dan di sana juga Nana juga dipegangin, digendeng sama Dewa. Lalu di sisi lain Bu Farah yang gagal, rencana yang gagal untuk membuat untuk membuat Dewa marah kepada Nana salah. Malah Dewa nyuruh sama Pasha, kalau kamu mau kemana-mana, mau jalan sama istri saya, pamit dulu sama saya karena kamu kan bodyguard saya, kata kata Dewa kepada Pasha. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang nyuruh Pasha suruh menyusul Nana di butik. Dan di sana juga si Alia Siludatel datang menghampiri Dewa. Lalu si Alia Siludatel di sana marah-marah kepada Dewa, kayak dia bos aja. Kenapa sih Mas Dewa ini malah mementingkan ngurusin istrinya daripada pekerjaan, kata si Alia Siludatel. Lalu di sana juga si Alia Siludatel dia masih ngoceh-ngoceh yang gak karuan kayak bos aja kepada Dewa. Ya di sana juga Dewa sangat geram banget kepada si Alia Siludatel. Kamu itu siapa? Kata Dewa kepada si Alia Siludatel. Kamu itu sekretaris saya, kamu ngapa ngatur-ngatur saya, kata Dewa. Lalu Dewa juga ngomong, kalau kamu punya suami, apa kamu ada di posisi saya nggak boleh ngurusin istri saya, kata Dewa kepada si Alia Siludatel. Dan kamu jangan sekali-kali lagi bilang gitu kepada saya, kamu itu sekretaris bukan siapa-siapa saya, kata Dewa kepada si Alia Siludatel. Lalu si Alia Siludatel dia di sana terlihat dia nunduk dan malu mendengar lagi dimarahin sama Dewa. Lalu Dewa juga masuk ke dalam dan Pasha juga mau berangkat. Tiba-tiba si Alia Siludatel dia mampirin Pasha. Pasha, saya ikut ke depannya, ke perapatan depan, boleh enggak, kata si Alia Siludatel kepada Pasha.
Yayu boleh kata Pasha kepada si Alia sileud ateul. Lalu di sana juga si Alia sileud ateul ikut sama Pasha karena dia itu sebenarnya mau ke tempatnya si Kehed Kelvin udah janjian. Lalu di sana juga si Alia sileud ateul naik mobil berangkat dan Pasha. Lalu nggak lama kemudian sampailah ke perapatan depan yang dimana kata si Alia sileud ateul dia ikutnya. Lalu di sana juga si Alia sileud ateul turun di jalan. Lalu di sana Pasha juga berangkat akan menjemput Nana di butik. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia sileud ateul si Nurus Tunyung dia udah sampai ke tempat dimana yang sudah dijanjikan oleh si Kehed Kelvin. Lalu si Kehed Kelvin Lalu si Kehed Kelvin juga nanya sama si Alia sileud ateul mana berkas-berkas ya proyek yang dari Pak Kasim, kata Kelvin kepada si Alia sileud ateul. Lalu di sana juga saya tidak dibawa, soalnya kalau saya dibawa nanti ketahuan sama Dewa. Lalu enggak lama kemudian si Alia sileud ateul juga sudah ngobrol banyak. Singkat cerita si Alia sileud ateul pergi. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Bu Farah di sini Dewa supaya Nana betah di rumah dia nekat mau masak sendiri. Lalu dia mengajak Neratu ke belakang untuk didampingi. Lalu di sana terlihat di video ini Dewa lagi masak, tapi nggak lama kemudian singkat cerita di sana hampir kejadian kebakaran. Untung aja Pasha sama Nana datang dari butik. Lalu api juga bisa dipadamkan sama Pasha. Lalu di situ sudah selesai, sudah beres, nggak ada kejadian apa-apa. Api udah padam. Nana tertawa melihat muka suaminya yang cemong. Dia penuh sama arang. Lalu dia juga udah masak dari malam harinya. Singkat cerita dia lagi makan malam. Tiba-tiba si Bro Koko Kroni datang. Dia minta duit sama Dewa karena mau beli makanan di luar. Lalu dikasihlah sama Dewa. Lalu si Bro Koko Kroni berangkat. Dia juga makan lagi disuapin sama Nana. Lalu di sisi lain terlihat Pasha yang dia siap-siap, dia udah tahu semua. Pokoknya saya harus siap-siap untuk menjaga Nana. Soalnya ditambah lagi yang akan mencelakakan, yang akan memisahkan Nana sama Pak Dewa. Udah tambah lagi yaitu mertuanya yaitu Bu Farah. Lalu di sana juga Pasha juga harus memantau terus Nana, kata Pasha sambil dia mikir bagaimana caranya supaya jangan sampai kecolongan sama orang-orang yang mau niat jahat kepada Nana. Lalu di sisi lain di keesok hariannya Dewa mau berangkat meeting. Lalu di sana juga pamitan sama Dewa sama Nana. Langsung Nana juga dikecup keningnya sama Dewa. Lalu Dewa berangkat. Tiba-tiba Nana ingat sama kalung yang dulu disimpan sama dia. Itu kalungnya Adi, yaitu Adi itu Pasha itulah. Dia ingat itu kan kalung calon suaminya Alia. Lalu di sana juga dia mau berangkat ke ruangan kerjanya Mas Dewa. Pasti belum berangkat, kata Nana. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sampai ke ruang kerjanya. Di sana terlihat malah di situ si Alia sileud ateul pas datang Dewa. Dia membenderkan dasinya Dewa. Dan Dewa juga malah diam aja, nggak tahu di belakang itu istrinya udah melihatin dia. Lalu di sana juga Nana sangat bengong, tapi dia nggak terlalu cemburu, nggak terlalu marah-marah. Di sana dia langsung menjongkrokkan si Alia sileud ateul sambil bicara kepada Dewa dan si Alia sileud ateul. Ini bukan bagian sekretaris, tapi ini bagian istrinya. Sekretaris itu cuman dia megang bangsa berkas-berkas. Kalau urusan ini urusan istrinya, kata Nana kepada si Alia sileud ateul. Lalu Dewa berangkat duluan keluar. Lalu di sana Nana juga ngomong sama si Alia sileud ateul, saya perlu berbicara sama kamu Alia, kata Nana kepada si Alia sileud ateul. Lalu si Alia sileud ateul juga dia mengikuti jalan kemana Nana
kemana Nana pergi. Lalu di sana Nana membawa ke belakang ke taman. Pas di sana Nana bicara sama si Alia si Hileud Ateul. Dan di sana si Alia si Hileud Ateul, "Ada apa Bu Nana?" Kata si Alia si Hileud Ateul, "Saya cuman mau ngasih kalung calon suami kamu yaitu Adi," kata Nana kepada si Alia si Hileud Ateul sambil melihatin kalung itu. Lalu di sana juga kalung itu, dan terlihat di sini si Alia si Hileud Ateul melihat kalung itu ada di Nana. Dia sangat bengong dan kaget melihat kalung ada di Nana. Lalu dia nanya sama Nana sambil dia melihatin kalung itu, "Kamu dapat dari mana kalung ini?" Kata si Alia si Hileud Ateul. Nah, disinilah rahasia besarnya si Alia si Hileud Ateul sudah terbongkar, sudah ketahuan satu sama Nana. Nah, itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini, sekaligus prediksi sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini, episode 26 April 2021, hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada kata-kata Mimin yang balelol, Mimin mohon maaf. Dan juga bila mana ada suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.